Asal-usul suku Baduy, atau yang bisa kita sebut orang Kanekes. Berdasarkan kepercayaan suku Baduy, mereka mengaku keturunan Batara Siang yang disebut Pucuk Umun, yang diharapkan kelestarian harus dipertahankan. Pasukan tentara kerajaan Sunda yang terlatih meminta untuk menjaga kelestarian hutan lebati Baduy. Seperti contohnya pengobatan yang dibuat dengan cara sendiri. Karena suku Baduy menolak dengan dunia luar dan modern untuk mentaati adat istiadatnya hingga saat ini. Dari awal itu Baduy itu mulai pertama di Baduy, berdiri Baduy sebutnya kan Baduy itu agama Sunda Wiwitan. Dia terus seserang anut agama Wiwitan, terus berlanjut gitu aja awalnya. Bukan pergi dari mana-mana gitu, awalnya letaknya di Baduy gitu. Soalnya sejarah di Baduy tentang Baduy itu alam mengsurti surgaloka pertama gudagna di Baduy ceritanya ya gitu awalnya. Cuma gitu dia dititipkan gitunya secara agama Sunda Wiwitan, melaksanakan agama Wiwitan eta ngalaksak ngawalu agamanya kepercayaan dia terus turun-temurun. Adat istiadatnya, kerukunannya, pekerjaan tetap harus dilakukan yang seperti yang titipan-titipan dari leluhur-leluhur kami. Soalnya di sini ya ada struktur sebagai di lembaga adat di Baduy yang disebutkan Puun. Puun itu ada lagi Girang Serat, sebagai itu strukturnya. Ada Girang Serat, ada barisan samilan, ada Jarak Tangtu. Jarak Tangtu itu mengarah ke pemangku adat. Ada lagi sebagai Jarak Tujuh, ada di luar. Tapi itu berbandingan sebagai paranormal. Terus waktu perjanjian tadi, biarpun negara maju, negara berkembang, negara bahan dibangun, sedangkan di Wiwitan ini, di awal sampai akhir, tetap tidak boleh ada perubahan, tidak boleh dikembangkan, tidak boleh dibangun. Soalnya di sini sudah yang terbentuk Perda hak ulet di Baduy 5.360 itu sama sekali tidak masuk bangunan permanen, seperti rumah tembok, jalan popping block, listrik tetap tidak boleh masuk. Di Baduy itu sekarang sudah menyampai jiwanya ada 16.400 jiwa. Berdiri di 68 RT. 68 RT itu kampungnya beda-beda. Ada 68 kampung di Baduy. Kalau yang disebutkan Baduy di sini ada yang Baduy itu namanya daerah. Kalau Kanekes itu desa, tapi ngambilnya dari kali. Kalau Baduy itu ada gunungnya, ada Gunung Baduy. Itu asal usulnya dari situ. Baru yang melakukan medis ke puskesmas, saya lihat itu di tahun 2010 yang ada yang melakukan. Tapi Baduy luar, kalau Baduy dalam tetap sakit apapun itu tidak boleh melakukan medis. Itu pakai mantra-mantra aja gitu. Jadi tradisi melahirkan, dukun peraji, sakit itu tidak boleh melakukan medis. Kalau Baduy dalam, Baduy luar itu memang sudah beberapa persen, mungkin sekitar 10% yang melakukan medis, tapi tetap mantra-mantra itu tidak ditinggalkan.
dipatuhi secara aturan dan ditentukan, secara adat istiadat di Baduy itu secara bertanam sederhana gitu ya. Semen di Baduy itu kan pekerjaannya cuman tani dagang, secara wajib orang Baduy. Selain itunya nggak ada politik, nggak ada apa-apanya, cuman hanya tani ya, tani dagang hanya segitu. Jadi secara melaksanakan melingkungi alam gitu ya, itu secara ayat bacaan anu tersebut, gunung teman lebur, lebak teman rusak, intinya ya, sebagai secara lebak itu intinya sebagai tanah di sawahan kan itu merusak, sebagai gunung secara tutupan itu titipan dibongkar misalkan, itu tetap kami menjagai ya, secara lindungi secara alam anu semestinya anu berlaku di bagi masyarakat Baduy gitu. Itu secara di tempat Baduy sendiri itu tidak dibolehkan ya. Selain suku Baduy, soalnya Baduy itu cuma satu suku, hanya satu suku orang Baduy itu gitu ya. Jadi secara hanyanya bisa ngunjung ya, terus bisa melihatin secara yang menggunakan secara di dalam Baduy beda suku itu tidak boleh gitu. Kalau beda suku gitu ya. Mungkin ya saya belum paham 100% masalah COVID itu. Kalau di logikanya yang COVID dibilang COVID itu apa ya? Kan di sini itu ada sejarah, bukan sejarah, itu dulu pernah ya ada penyakit secara menular ya. Tapi di orang sini namanya yang disuntik cacar itu modelnya, itu namanya di sini takuris gitu ya. Memang ada ya, tapi di tahun 65 orang sini pernah dilanda penyakit itu. Tapi sejarahnya orang Baduy itu penuh kepercayaan yang kuasa ya, pas raja. Jadi penghimbauan secara ke kolot-kolot di sini ya, warga Baduy sekarang harus mengecilkan diri. Intinya mengecilkan diri itu jangan marahan ya, jangan pusingan, jangan ngomong kasar gitu intinya. Jadi itu harus ngecil gitu ya, ngecil pemikiran itu intinya. Jadi entong nafsuan, entong sirik pidik, dengki gitu ya, kapapada itu sing sopan santun. Itu secara kami penangkal secara aturan COVID itu mungkin gitu ya. Saya kira gitu. Karena di tahun 65 pernah gitu ya, ada kabar-kabar. Jadi saya belum lahir gitu. Gimana tadi? Gimana ya, dibagi dua ya gitu, ada yang keramat, ada yang gitu. Jadi aku masih lamun bahasa di Baduy teh mak di hutan larangan teh eta anu cikolot teh meureun anu teu menang di Sabak teh ya, cikolot ulah di Sabak, aya nu menang di Sabak meureun eta pasti malah nu menang di Sabak meureun di Sabak, kita itu menang mah cikolot ulah mah ulah gitu. Paling biasanya saya itu cari obatnya, terus saya yang bikinnya gitu, jadi saya yang mengobatinya gitu. Biasanya ada yang minta bantuan ke kolot-kolot di sini gitu, ada yang gitu, ada gitu. Nggak ada satupun yang kena COVID kayak gitu ya. Alhamdulillah gitu. Jadi
tradisional itu kalau di sini bahasanya bukan tradisional, jadi warisan para leluhur dulu gitu ya, yang turun temurun dari kakek ke anak, mengajarkan gitu ya, yang namanya tumbuhan-tumbuhan yang ada di wilayah Baduy gitu ya. Jenisnya sampai 40 jenis, dari yang itu cara menggunakannya itu mah direbus gitu ya, direbus terus setiap rutin lah, setiap hari atau sehari maksimal 2 kali gitu ya. Kalau untuk yang pengobatan yang namanya kalau bahasa Sunda mah karugrag atau kelebihan tenaga fisiknya yang dipakai gitu, jadi organ tubuh agak rusak gitu, itu pakai jamu ya. Ini ada lagi yang namanya pohon langsap atau bahasa Sunda mah ini pisitan. Ini kaitannya dengan yang namanya jampu 40 jenis itu tadi ya. Kita tinggal digini aja kulitnya, segini aja cukup gitu ya, segini aja cukup, direbus lama. Ini pahit, rasanya pahit. Ini bagus buat orang-orang yang udah organ tubuhnya rusak gitu ya. Ini namanya kalau di sini mah pisitan, kalau bahasa di Jawa ada namanya lansak. Namanya pakis kumis, kalau di dia mah paku kumis nih. Ini bisa kita tinggal dibersihin, tinggal dimasukin ke air ya. Iya. Ini buat pengobat sakit perut, perut atau mensret atau apa gitu. Ini getah ini namanya benying. Getah benying. Ini bisa dipotong, kita tinggal ini getahnya sama untuk menghentikan darah atau bisul. Orang bisulan, sebelum bisulan itu kan gatal. Iya. Ini pakai getah ini namanya benying. Oh, itu berarti langsung diolesin ke bisulnya. Iya. Ini buat obat mata nih. Tapi kalau lagi pagi kita tinggal pangkas gitu ya. Pangkas kalau udah bersih misalnya. Buat bahasa Sunda mah pereh. Tinggal diambil ininya, airnya gini, dipotong nih. Tapi jenis namanya kisereh nih. Kisereh. Kayak sirih ininya, wanginya. Tapi kalau siang mah udah kena matahari dia nggak ada airnya. Buat obat mata. Ini sama nih yang ini. Oh iya, sama. Tapi tumbuhannya ini kalau di Jakarta saya nggak lihat, nggak bakal ada. Nggak bakal ada berarti. Buat mata. Paling kalau saya lihat gitu ya, kayak penyakit umum aja gitu ya, kayak penyakit yang umum ada di ini. Misalnya salah satu contohnya tipes gitu ya. Kalau di sini makan bahasanya meriang panas gitu ya. Mungkin ya tahap pertama gitu ya. Misalnya kalau orang Jakarta membutuhkan gitu ya, mungkin tinggal mencari tahu, siapa tahu yang jenis saya tadi sebutkan itu ada di wilayah Jakarta gitu. Tapi kalau seandainya susah untuk mencari tahu jenis-jenis tumbuhannya, ya bisa aja komunikasi dengan orang sini gitu ya. Tadi bisa ditanamkan di Jakarta atau bagaimana Pak? Bisa, tapi asal kita secara menanamnya memilih lahan seimbang dengan lahan di sini atau enggak gitu ya. Karena tumbuhan itu ada yang butuh sinar matahari, ada juga yang dia tumbuhnya mataharinya hanya 25%. Sama ininya dong, tinggal disaring lagi nih. Saringnya dong. Pahit ini mah. Pakainya juga nggak banyak, airnya juga kecil aja, sedikit aja. Bau. Pahit. Iya pahit, ada pahitnya. Kayak timun. Tapi kalau di sini biasanya gitu ya, kalau ini kan tidak menggunakan bidan atau tenaga medis gitu ya. Tahap pertama secara penolongan itu kan namanya palaci gitu ya. Tahap pertama, terus
Kalau yang digunakan nama praji itu kan budaya leluhur tadi gitu ya. Kayaknya kalau misalnya setelah melahirkan orang itu, itu biasanya kan sama dikasih jamu-jamu itu. Jamu yang tadi saya sebutkan yang bisa 40 jenis itu. Nyoba aja. Nggak pahit amat, tapi bikin agak mual rasanya. Ini kalau yang orang kena mencret. Nggak ditemukan secara obat tradisional yang untuk penyebab yang namanya COVID sebetulnya gitu. Cuman kalau untuk secara penawar, bukan untuk memusnahkan tapi penawar gitu ya, dari dulu juga ada yang namanya jari jahe merah, itu hanya penawar doang gitu ya. Tetap yang bisa kita mengatasi itu menurut aturan adat, yang namanya penyakit itu menangannya dengan hati kita yang bersih gitu. Tapi biasanya ini pakai sendok atau apa gitu ya. Ini mah walau kemakan juga ininya nggak apa-apa sih. Kalau kemakan, kalau ini nggak pahit, ininya nggak pahit. Tuh warna jadi kayak begitu doang. Ini kan kadarnya masih banyak, tambah lagi airnya. Sampai 3 kali saya mau. Ini satu ini. Sampai 3 kali. Dingin lagi ke ini. Ke badan terasa dingin. Ke perut juga. Kalau masalah penguburan sama aja, di satu tempat aja. Cuman cara penguburannya gitu ya, tidak dihadiri orang banyak. Itu orang-orang yang tertentu aja yang ngehadirin gitu. Alhamdulillah yang saya rasakan itu obat tersebut lebih mujarab, lebih lebih jreng gitu ya, lebih cepat sembuhnya ketimbang obat-obat yang ada di apotik gitu ya. Karena pada dasarnya desa kami yaitu Desa Bojong Menteng, penyanggah Desa Kanekes. Jadi saya menggunakan obat tersebut yaitu dari akar-akaran yang ada di wilayah Baduy, yaitu Desa Kanekes ya. Jadi efek sampingnya itu biasanya bisa menyebabkan tidak tahuannya, tidak terdeteksinya penyakit pengobatan non medis sih. Tidak, karena saat ini pun juga kita masih tim medis juga, maksudnya pengobatan ini kan masih dicari dalam perjuangan untuk menyembuhkan COVID-19. Oke, jadi kayak untuk kayak pakai jahe, pakai lengkuas atau kayak tumbuh-tumbuhan yang lain tuh nggak bisa disembuhkan kalau misalnya kita sakit COVID? Enggak. Jadi harus pakai obat-obatan medis ya? Belum tentu juga sih, karena kita juga nggak tahu pengobatan COVID ini seperti apa. Kan kita juga di medis maupun lab atau farmasi gitu-gitu masih dalam pencarian buat bagaimana caranya COVID ini bisa disembuhkan dalam obat apa gitu, rangkaian obat apa gitu. Oke. Pesannya ya harus berpikir kritis ke depannya dalam hal keselamatan dan kesehatan kita, dalam mengambil langkah untuk pengobatan di diri kita sendiri, baik maupun medis atau non medis, dan memikirkan baik resiko buat ke depannya, apa yang terjadi, efek samping itu.